Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak. Oke, di pagi hari ini kita akan mulai untuk pembelajaran fisika dasar dengan melihat bab yang pertama, yaitu tentang pengukuran dan angka penting. Oke, kita relax aja. Nanti kalau ketika saya menjelaskan ada yang kurang jelas, silakan langsung disela saja. Oke, untuk materinya sudah Anda bisa download di Spon. Kita cek dulu untuk absensinya. Sudah masuk belum ya? Saya buat dulu. Oke, sekarang kita akan mulai. Untuk materinya silakan Anda download di Spon di bagian yang pengukuran dan angka penting. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, seperti apa itu pengukuran, seperti apa itu angka penting, karena mungkin ada beberapa dari Anda yang belum mendapatkannya. Kalau bagi Anda sudah pernah mendapatkannya, ya di sini kita akan review dan kita lebih berdalam, sehingga nantinya Anda dapat mempergunakan basic knowledge fisika ini dimanapun, nggak cuma terbatas untuk mata kuliah ini ya. Oke, pengukuran dan angka penting. Ini kalau di fisika dasar, ini adalah materi yang paling awal diajarkan, karena di sini Anda akan mendapatkan pengetahuan paling dasar bagaimana fisika itu dan kenapa pengukuran itu menjadi inti dari fisika. Oke, seperti Anda ketahui, ilmu fisika itu dia dari awalnya di Yunani, ya meskipun jauh sebelum itu di Persia, kalau Persia sekarang namanya Iran ya, dan daerah sekitarnya, itu sudah berkembang jauh, tapi dunia mengenal cara resmi fisika itu nampilnya di Yunani. Nah, fisika itu ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari alam di sekitar Anda dan interaksinya, baik dengan makhluk hidup maupun dengan objek lainnya. Secara spesifik, kalau interaksinya dengan makhluk hidup, itu lebih condongnya ke arah ilmu biologi. Tuh, makanya untuk fisika dasar itu lebih memfokuskan ke interaksi dengan objek yang bersifat mati. Itu ya. Contoh bagaimana sebuah
apel itu jatuh dari pohonnya sampai ke tanah atau menumbuk benda lainnya. Ya, apelnya benda mati. Benda yang ditumbuk oleh si apel juga benda mati. Itu aja. Ya, secara umum fisika dari awal ya ada dua sih, klasik dan modern. Pembatasnya apa? Pembatasnya ketemu namanya teori relativitas Einstein. Nah, mulai dari situ sebagai tonggak fisika modern. Fisika modern mencakup apa aja? Ya, mulai mencakup namanya teori relativitas, lalu teori Big Bang, lalu sekarang ada namanya quantum computing, itu semuanya fisika modern. Dalam fisika klasik, mulai dari mekanika sampai gelombang bunyi, itu sifatnya fisika klasik. Fisika modern itu dia tidak bisa lepas dari namanya fisika klasik. Makanya fisika klasik itu harus Anda pelajari juga sebelum melompat ke fisika modern. Nah, fisika itu pada dasarnya muncul karena kita belum tahu apa-apa tentang interaksi antara berbagai macam objek di sekitar kita. Itu contoh gampangnya lah, sebuah benda jatuh dari atas tentunya, lalu sampai ke tanah. Ya, zaman itu nggak ada yang mengamati seberapa cepat sih bendanya jatuh. Tuh, baru ada yang ilmuwan yang mengamatinya sampai akhirnya ditemukan apa? Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi nggak langsung 9,8 sekian, enggak. Tapi ya didekati dulu. Tuh, Anda bisa baca eksperimennya Galileo Galilei ketika dia menjatuhkan benda dari menara Pisa. Ternyata waktunya sama saja. Entah benda yang ringan, benda yang berat, secara relatif sama saja. Nah, itu. Nah, dari situ dia berpikir itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan bendanya itu dia apa ini jatuhnya relatif sama waktunya. Nah, itu. Tapi saat itu ya belum disebut sebagai percepatan gravitasi, gitu ya. Oke. Jadi agar Anda mengetahui sesuatu yang ya tadinya belum Anda ketahui secara spesifik, secara presisi, maka kita butuh mengukur. Nah, itu. Jadi mengukur ya kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang telah disepakati untuk dipakai sebagai dasar acuan. Dasar ini bisa berubah-ubah tergantung daripada perkembangan pengetahuan. Contoh misalnya, ada yang tahu standarnya massa 1 kilogram? Silakan bagi yang bisa menjawab. Standar internasional massa 1 kilogram. Ada yang tahu? Silakan. Oke, sebagai petunjuk standar massa 1 kilogram itu awalnya dibuat dalam bentuk batangan logam yang masanya pas 1 kilogram, disimpan di museum di Prancis yang dipakai sebagai standar untuk namanya 1 kilogram di seluruh dunia. Nah, tetapi tahun 2019
kurang lebih bulan Desember, itu ditetapkan standar baru 1 kilogram itu menggunakan, kalau Anda ingin tahu, cahaya. Tuh, itu standar baru. Jadi standarnya bisa berubah-ubah tergantung dengan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan tadi itu. Karena zaman dulu orang nggak ngira kalau cahaya itu punya massa, tuh ya. Tapi dengan ditemukannya namanya atom boson. Atom boson itu dia ditemukan di Swiss oleh para peneliti di CERN. Jadi mereka untuk menemukan partikel ini itu menembakkan atom dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu diamati, ternyata ada perbedaan sedikit. Itu perbedaan sedikit inilah setelah diteliti ternyata ada partikel yang tidak ketahui, lalu dinamakan sebagai partikel boson. Nah, dari situlah berkembang bahwasannya sampai akhirnya kita ketahui bahwasannya cahaya ataupun apapun itu punya massa, sehingga bisa dijadikan sebagai namanya apa? Standar baru untuk massa. Nah, ya. Oke. Nah, ilmu fisika karena kita mengamati, maka kita harus mengukur. Terus proses mengukur ya namanya pengukuran. Pengukuran dia mengukur besaran, itu objeknya. Lalu untuk menyatakan hasilnya kita butuh satuan. Nah, itu ya. Nah, besaran sendiri itu dia ada dua macam, pokok dan turunan. Besaran pokok ini besaran yang telah ada definisinya, ada basisnya yang disepakati oleh seluruh dunia dipakai sebagai standar. Tuh, jadi besaran pokok ini cuma kesepakatan, gitu ya. Nanti kalau ada ilmu yang baru, ada standar baru disepakati, maka standar baru ini bisa mengganti standar yang lama. Tuh. Tujuannya cuma satu, agar mendapatkan standar yang sifatnya itu dia lebih statik, lebih stabil. Contoh, massa tadi itu, di mana-mana cahaya itu ya kecepatannya segitu. Ya kalau nggak mendekati black hole ya, di mana-mana di alam semesta kecepatan ya segitu. Makanya dibuat sebagai standar massa. Tuh. Oke. Lalu besaran turunan, ya dia kombinasi dari besaran pokok. Tuh. Ini sistem yang lama, tahun 1960 di Perancis. Ada standarnya panjang masa waktu arus listrik, lalu suhu atau temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini satuannya, lalu ini simbol-simbolnya, dan ini dimensinya. Ini standar besaran pokok, yang ini sudah diratifikasi atau sudah direvisi. Anda bisa baca di dokumen yang saya kasihkan di spon. Itu standar baru untuk massa ya. Nah, ini massa 1 kilogram. Itu standarnya yang lama. Jadi ini kita punya logam. Logam yang tadi itu apa? Nah, ini platina iridium, diameternya 3,9 cm, tingginya 3,9 cm. Tuh, ini. Lalu kalau yang ini standar untuk waktu. Atom cesium 133. Dia akan berubah 1 detik, jadi geser 1 detik dalam sekian miliar tahun misal, kalau nggak salah. Jadi makanya dia dipakai sebagai standar waktu karena bergesernya sangat lama. Tuh. Jadi sangat presisi.
Nah, kebesaran turunan ya dia besaran yang disusun oleh minimal 2 dimensi besaran pokok. Contoh luas, luas itu ya panjang kali panjang. Entah yang satunya ada sebut panjang, yang satu lagi ada sebut lebar. Kalau Anda kalikan, ya dapatlah luas. Luas ya meter persegi standarnya. Karena dia dimensi panjang, kalikan dimensi panjang, maka dimensinya ya L kuadrat. Dengan menggunakan analisis dimensi, kita bisa mengetahui perumusan suatu besaran turunan itu benar atau enggak. Tuh, sebelum kita mengecek lebih detail ada konstantanya atau enggak, kalau ada konstantanya berapa besar konstantanya, tapi sebelum ke situ kita verifikasi dulu rumusnya benar atau belum. Nah itu ya, itu gunanya analisis dimensi ini. Jadi kita bisa mengecek, contoh misalnya di sini rumus jarak atau distance ini ya, nah ini rumus jarak distance setengah AT kuadrat. Setengah ini konstanta. Pada saat pertama kali ditemukan, ya belum tahu ada konstantanya. Itu ya. Tapi biasanya para ahli memberikan pertama kali itu konstanta, K itu aja lah, atau variabel lainnya. Lalu di situ kita punya A percepatan dan T waktu kuadrat. Kita bisa cek antara yang bagian kanan, yang D itu ya, dengan yang bagian kiri, itu dia sama nggak, seimbang nggak dimensinya. D itu panjang, dimensinya ya L aja. Lalu A itu percepatan, percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu, atau dia jarak panjang dibagi dengan kuadrat waktu, sehingga kita bisa dapatkan dimensi percepatan itu LT pangkat min 2. Lalu T sendiri T, kalau T kuadrat ya T pangkat 2. Lalu kita tuliskan ke sini semuanya. Sehingga kita dapatkan apa? Ternyata yang dimensinya D itu seimbang dengan dimensi yang sebelahnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya asumsi pertama ini benar, valid untuk dilanjutkan, gitu ya. Tapi kalau misalnya asumsi Anda itu salah pertama kali, ya Anda nggak usah lanjutin atau direvisi asumsinya sebelum ngapain? Sebelum diteliti lebih lanjut. Tuh. Nah, sangat umum ketika kita mengukur, kita lakukan namanya pengubahan atau konversi satuan dari satu satuan ke satuan lainnya. Sangat umum seperti itu ya. Contoh panjang, kita di Indonesia itu pakai meter, standarnya sentimeter. Tapi kalau Anda ke Eropa, mereka pakainya apa? Feet, foot, tuh. 1 foot kurang lebih 30 cm. Itu. Kalau Anda ke Inggris, Anda ngomong sentimeter, meter, mereka bingung. Oh, itu apaan? Tapi kalau orang Inggris ke sini, terus dia ngomong tinggi Anda berapa? Misalnya 5 foot, sekian inci. Yang kita bingung aja, ini berapa senti ya itu? Nah, itu. Nah, untuk menyamakan persepsi, maka kita butuh konversi satuan. Setiap satuan, ketika Anda konversi ke satuan lainnya, maka dia ada namanya faktor konversinya. Nah, itu contoh 1 inci itu ternyata
2,54 sekian sentimeter. Yang 2,54 ini faktor konversinya. Lalu yang ini juga sama, faktor konversi, dan seterusnya. Faktor konversi ini ya nggak harus Anda hafalin sih. Anda bisa pakai application kalau di Android. Saya biasanya pakai converter itu di Android. Nama application-nya converter. Karena di situ sudah sangat banyak sekali untuk proses konversi yang seperti ini. Oke, kita lihat ya. Play Store converter. Program yang serupa juga banyak. Saya lupa linknya di mana. Converter. Udah kalau browsing ada namanya unit converter, itu juga bisa Anda pergunakan untuk mempermudah Anda melakukan proses konversi dari satu satuan ke satuan lainnya. Nggak usah Anda hafalin, nggak usah. Namanya base unit converter. Nah, biar Anda bisa install di HP Anda masing-masing. Nah, itu aplikasinya. Base unit converter. Ya dia free sih, tapi ada access sedikit. Baru cukup itu aja ya. Isinya banyak, mulai dari yang standar, suhu dan sebagainya. Ini beberapa parameternya. Anda bisa lihat di situ ada akselerasi, ada currency, ada angular values, ada density, kapasitansi, dan semuanya. Itu sangat banyak. Seperti ini ya, ini suhu 30 Celsius itu sekian Fahrenheit, Rankine, Reaumur, Desler, Newton, Palmer. Ini satuan suhu yang agak-agak aneh, tapi ada yang pakai, ada. Oke. Itu kalau Anda ingin melakukan konversi satuan dengan mudah, Anda bisa tinggal pakai aplikasi banyak. Contohnya tadi itu, untuk mempermudah Anda melakukan konversi satuan seperti ini. Oke, pengukuran, ya
tadi proses untuk mendapatkan hasil pengukuran suatu besaran, ini macamnya ada 3 yang kemarin saya bicarakan. Yang pertama sekali, yang kedua sedikit, yang ketiga banyak. Pengukuran sekali ini pengukuran dengan presisi paling jelek. Jadi kalau Anda mengukur, saya sarankan jangan pernah melakukan pengukuran sekali, karena error rate-nya sangat besar. Kalau Anda melakukan pengukuran sekali, maka hasil pengukurannya harus Anda tuliskan. Itu hasil plus setengah skala terkecil atau minusnya. Jadi plus minus, jadi ada range 50% kurang, 50% lebih. Itu. Dan itu sangat besar range itu. Contoh misalnya Anda mengukur panjang, lalu Anda pakai mistar. Mistar Anda cuma ketelitiannya 1 mm. Anda mengukur panjang meja cuma sekali, dan Anda dapatkan misalnya 10 cm, 5, maka harus Anda tuliskan. Jangan Anda tuliskan 10,5 cm aja, tapi Anda tuliskan berapa? 10,5 plus minus setengah kali 1 mm. Tuh. Jadi nanti hasilnya berapa ya? 10,5 cm plus minus setengah milimeter. Tujuannya untuk apa? Biar nanti kalau ada yang mengukur benda yang sama dengan yang Anda ukur, dia mendapatkan nilai yang agak berbeda, tetapi masih dalam range plus minus Anda tadi itu, masih valid. Nah itu ya. Tapi sekali lagi, pengukuran sekali ini jelek. Jangan Anda lakukan kalau nggak terpaksa. Tuh. Terus yang kedua, pengukuran sedikit. Pengukuran sedikit, ini dia pengukuran dengan banyaknya pengukuran. Itu dia kurang dari 10 kali, tapi lebih dari sekali. Ya. Kalau cuma sekali, nomor 1 itu pengukuran sekali. Tapi kalau dari 2 kali sampai 9 kali, itu dia sering disebut sebagai namanya pengukuran sedikit. Hasilnya itu rata-rata hasil pengukuran Anda plus minus ada namanya sesatan rata-rata. Sesatan rata-rata ini sering disebut sebagai average error. Jadi errornya Anda rata-rata. Tuh. Terus kalau pengukuran banyak, ini yang seharusnya Anda lakukan dimanapun, untuk apapun, itu ya. Kalau ingin dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pengukurannya minimal dan sangat minimal itu 10 kali. Kalau lebih dari 10 kali, bagus. Ya. Hasil pengukurannya rata-rata plus minus standar deviasi. Nah, standar deviasi itu apa? Seperti apa rumusnya? Nanti kita lihat. Biasanya nanti kalau Anda mengukur ilmiah, saya sangat sarankan Anda memakai pengukuran yang nomor 3 itu. Nah, yang ini ya. Tuh. Jangan Anda pakai nomor 1, paling parah ini. Kalaupun nggak bisa ya nomor 2 jadi. Tapi nomor 3 itu yang sangat disarankan sehingga bisa menghasilkan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi silakan ingat baik-baik ini. Ini nantinya akan Anda pergunakan dalam perkuliahan ini ya ketika Anda praktikum. Jadi untuk proses pengukurannya
ya idealnya nggak Anda lakukan hanya sekali, 2 kali. Minimal 10 kali. Itu minimal itu aja. Anda mau lebih dari 10 kali, misalnya 20 kali, ya boleh, nggak masalah, lebih bagus. Oke, contoh seperti ini. Ini sampel yang sangat umum, kemungkinan tiap hari Anda lakukan. Contoh di sini kita menghitung panjang, mengukur panjang dari suatu benda pakai mistar yang biasa Anda beli di toko alat tulis. Dia presisinya 1 mm. Kalau seperti itu, kita harus menuliskannya ya 3,2 cm plus minus. Itu skalanya berapa? 1 mm ketelitiannya. Alat ukur Anda. Plus minus setengah kali 0,1 cm atau 1 mm. Berarti ya 3,2 plus minus 0,05 cm. Itu. Jadi Anda menuliskannya minimal seperti ini. Jadi kalau Anda tulis 3,2 cm saja, ya salah kaprah. Nanti kalau ada yang mengukur 3,203 masih valid. Kalau Anda yang menuliskan 3,2 cm nggak valid lagi. Tapi kalau Anda mengukur dan menuliskannya 3,2 plus minus 0,05 cm, ya masih valid. Nah itu ya. Tuh, kalau pengukuran sedikit, Anda mengukurnya kurang dari 10 kali, misalnya seperti ini didapatkannya, hasilnya yang diukur 10 cm. Tetapi karena lain dan suatu hal, itu ternyata setelah beberapa kali pengukuran, itu didapatkan nggak mesti 10 cm. Tuh, bisa lebih, bisa kurang. Maka kalau pengukurannya kurang dari 10 kali, maka Anda cari errornya dulu per setiap pengukuran Anda. Oke. Jadi yang pertama Anda cari dulu ratanya. Contoh ini. Jadi kalau Anda jumlahkan, oke. Ya, jadi pengukurannya 5 kali ini Anda jumlahkan semua, dapatnya ini 50, lalu Anda bagi dengan berapa banyak Anda mengukur. Banyaknya berapa? 5 kali. Anda bagi, Anda dapatkan rata itu sebesar 10 cm. Tuh. Kalau ada komanya gimana? Tuliskan. Tuh. Lalu untuk menghitung error ratanya, maka Anda kurangkan antara rata ini dengan masing-masing hasil pengukurannya. Yang diambil apa? Nilai absolutnya, ya. Contoh, pengukuran pertama dapatnya nilai 10, sedangkan ratanya 10. Berarti kita kurangkan di sini, minus rata 10. Kita dapatkan berapa? Errornya 0. Ya, ini juga sama. 10 min 2 kurangi 10, 0,2. 10 kurangi 10, 0. 10 kurangi 10, 0. 9,8 kurangi 10, absolutnya 0,2. Jadi absolutnya cuma plusnya doang ya. Habis itu apa? Anda jumlahkan errornya. Dapat hasilnya berapa? 0,4. Lalu setelah itu Anda cari rata errornya. Rata itu apa? Ya jumlah ini dibagi dengan berapa kali Anda elemennya. Elemennya 5 berarti 0,4
dibagi 5, hasilnya berapa? 0,08. Kalau Anda gabungkan ini, sehingga didapatkan hasil pengukurannya 10 plus minus 0,08 cm. Itu kalau Anda mengukurnya sedikit, alias kurang dari 10. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan? Silakan. Saya Pak mau nanya Pak, Bu, silakan. nyari errornya itu kalau lebih sama kurang ya Pak? Ditaruh. Ya, Anda pakai nilai absolutnya. Jadi nilai absolut itu nilai yang positif. Jadi misalnya sini ya, kita dapatkan tadi ratanya 10. Ya sampai di sini ngerti? Terus kita cari error tiap hasil pengukurannya ini. Pengukuran pertama 10. 10 kurangi ratannya 10. Bedanya ya 0. Yang lain juga sama, sampai akhirnya kita dapatkan 9,8 dikurangi 10. Itu hasilnya berapa? 9,8 kurangi 10. Hasilnya berapa? Kalau normal. Berapa? Min 0,2 Pak. Min 0,2. Itu kalau Anda tulisnya normal. Tapi di sini kita ambil nilai absolutnya. Jadi kita ambil saja nilainya, tidak termasuk tandanya. Jadi kalau secara normal tadi itu 9,8, berarti kalau kita kurangkan dengan 10 hasilnya normalnya minus 0,2, karena kita hanya ambil absolutnya, ya kita tuliskan nilainya aja 0,2. Nah seperti itu aja ya. Oke, sudah paham? Oke. Nah ini kalau pengukuran sedikit seperti ini, minimal Anda mengukur kalau nantinya untuk kebutuhan ilmiah, ya seperti ini, minimal itu aja ya. Kalau Anda ingin yang lebih presisi, nah kita masuk ke pengukuran yang banyak. Pengukuran banyak minimal ya 10 kali. Seperti ini. 10 kali, lebih banyak, lebih bagus. Tapi ya effortnya lebih gede itu aja. Oke. Jadi kalau nanti misalnya Anda tugas akhir, skripsi, atau yang lainnya, ya idealnya Anda melakukan pengukuran apapun itu lebih dari 10 kali. Itu ya. Coba kita lihat di sini, kita mengukur suatu benda, hasilnya bendanya itu 10 cm. Tetapi lain dan sebab hal itu aja ya. Ternyata pengukurannya ada yang kurang dari 10, ada yang lebih dari 10. Itu ya, ini realita pengukuran seperti ini. Gak bisa Anda berkatakan anggap ideal. Tuh. Jadi kalau ada yang memberikan contoh semuanya sama, oh nggak mungkin itu aja ya. Tuh. Oke, kita lihat di sini. Pengukuran pertama 10, kedua 10,2, seterusnya sampai pengukuran 10 pas 10. Pengukurannya 10 kali. Berarti ini pengukuran banyak. Nah, pengukuran banyak tadi rata pengukurannya plus minus standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu apa? Standar deviasi itu perumusan seperti ini.
di akar kuadrat jumlah kuadrat error dibagi dengan banyaknya pengukuran min 1. Ada kalanya yang bagian bawah ini itu beberapa buku menuliskannya hanya N saja. Boleh, nggak masalah. Tuh ya, jangan Anda permasalahkan itu. Oke, mau N-1, mau N, tidak masalah. Jadi nanti kalau misalnya Anda menggunakan N, ya nggak salah. Anda menggunakan N-1 juga nggak salah. Tapi kalau Anda menggunakan N-2 ya salah, karena nggak ada referensinya. Itu ya. Oke, jadi kalau nanti Anda ketemu ada yang menggunakan rumus standar deviasi di situ N saja, jangan disalahkan. Itu ya. Atau N-1 ya nggak masalah. Oke. Oke, yang pertama kita jumlahkan dulu seluruh hasil pengukurannya. Jumlahnya berapa ya? Ini 100. Lalu ratanya berapa? Ya kita bagi dengan banyaknya pengukurannya 10 kali, kita dapatkan nilai ratanya 10. Oke, sampai sini bisa dipahami kenapa bisa dapat 10 ini. Bisa dipahami kenapa dapat 10 itu? Ratanya ya. Oke. Terus sekarang kita mencari yang bagian atas ini. Itu adalah error tiap pengukuran Anda, XI itu dikurangi dengan ratanya. Anda kuadratkan. Oke. Pertama, kita punya 10. Ukuran pertama 10 kurangi 10. Hasilnya 0. 0 Anda kalikan dengan 0 kuadrat, ya 0 juga. Nah, itu ya. Terus 10,2 kurangi 10. 0,2. 0,2 dikuadratkan 0,04 dan seterusnya. Setelah itu ya sama, seperti yang pengukuran sedikit, Anda jumlahkan errornya. Ketemu 0,26. Setelah itu errornya Anda bagi dengan N-1. N-1-nya berapa? N-nya 10, berarti N-1 itu dia 9. Sehingga Anda dapatkan ini, jadi 0,029 itu 0,26 dibagi dengan 9. Ya. Lalu setelah itu Anda akar kuadrat. Nah ini 0,029 Anda cari akar kuadratnya pakai kalkulator, ya 0,17. Berarti kita bisa tuliskan untuk hasil pengukurannya 10 plus minus 0,17 cm. Nah, itu proses untuk mengukur menggunakan model pengukuran banyak. Dan model pengukuran ini yang diharapkan selalu Anda pakai kalau Anda ingin diterima validitasnya, itu aja ya. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh pengukuran sekali, nggak boleh pengukuran sedikit, boleh. Tapi kalau ada yang menyanggah, jangan Anda, berkatakan jangan Anda sanggah dengan keras, itu aja. Tapi kalau yang pengukurannya banyak, ya bolehlah Anda sanggah dengan data Anda. Itu. Oke, untuk yang model
pengukuran banyak, ada yang mau tanyakan? Silakan. Saya Pak, itu yang errornya dibagi 9 itu dapat 9 itu dari mana Pak? Ada yang mau tanyakan? Saya Pak, Yuk, silakan. itu yang errornya dibagi 9 itu dapat 9-nya itu dari mana Pak? Nah, 9-nya ini N-1. Kalau di rumus ini ya, N-nya tadi berapa kali Anda melakukan pengukurannya. Kebetulan di sini pengukurannya 10 kali. Berarti N-1 ya 10 min 1. Jadi hasilnya ya 9 ini. Nah, itu. Oke, udah jelas itu? Sudah Pak. Oke. Kalau nanti ada yang menggunakan dibagi N saja, tidak masalah. Ya, N-1 ada buku yang menyatakan seperti itu. Kalau bagi N saja, ada juga yang menyatakan seperti itu. Jadi, jangan terlalu dimasalahkan. Kalau di sini, kita pakainya N-1. Gitu ya. Dan kalau nanti di soalnya dituliskan rumus standar deviasi, itu ditulisnya cuma dibagi N, ya ikuti aja rumusnya. Ya. Tapi semuanya benar, N sama N-1 itu ada buku-buku acuannya yang menuliskan seperti itu. Oke, ini model pengukuran. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah melakukan pengukuran, ya ini memberikan pemahaman kepada Anda untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak sembarangan ngukurnya. Tuh. Dan orang mengemukakan teori atau hasil eksperimen fisika itu ya pengukurannya nggak cuma sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, tapi mereka melakukan pengukurannya sampai ribuan kali. Itu baru mereka bisa confirm, bisa yakin bahwa hasil pengukuran mereka itu valid. Itu ya. Oke. Nah, kalau kita melakukan kalkulasi apapun, pasti akan ketemu dengan yang berkaitan bilangan yang panjangnya nggak karuan itu aja ya. Terkadang kita nggak butuh sepanjang itu. Makanya kalau di fisika itu ada namanya angka penting atau significant figure. Significant figure ini dia merupakan bilangan yang didapatkan dari hasil pengukuran yang terdiri di angka-angka penting yang sudah pasti terbaca dengan valid di alat ukur yang Anda pakai. Tuh. Dan satu angka yang diragukan kebenarannya. Contoh tadi itu, Anda pakai mistar, mistarnya cuma minimal 0,1 cm atau 1 mm. Maka kalau Anda menggunakan aturan angka penting, itu harusnya Anda menuliskan hasilnya itu 2 digit. Tuh, kenapa? Karena 0,1 cm itu 1 digit di belakang koma. Dan Anda harus tambahkan satu angka terakhir yang diragukan kebenarannya. Jadi Anda tuliskan ya minimal 2 digit untuk angka pentingnya. Oke, ini aturan umum ketika Anda akan mempergunakan aturan angka penting. Tuh. Nah, aturan angka penting ini nggak mesti Anda aplikasikan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan Anda pukul rata semuanya pakai angka penting. Anda beli barang di pasar, Anda aplikasikan aturan angka penting ini
saya jamin Anda dipukuli pedagangnya. Gitu ya. Jadi implementasikan angka penting ini hanya kalau memang secara spesifik dituliskan di dalam instruksi yang Anda dapatkan untuk mempergunakan aturan angka penting. Oke. Aturan ada 5. Yang pertama, semua angka bukan 0 itu angka penting. Tuh, sudah sangat umum. Lalu angka 0 di antara dua angka bukan 0 itu angka penting. Contoh ini 1,005. Kalau menurut aturan pertama, 0 ini enggak angka penting. Tetapi gara dia diapit oleh 1 dan 5, jadinya keduanya angka penting. Enggak boleh Anda hilangkan. Ya. Tuh. Yang 3, angka 0 di belakang koma yang menyatakan desimal bukan angka penting. Contoh ini 0,0045. Itu 0 yang ini ada di belakang koma atau titik itu ya. Karena dia menyatakan desimal, maka yang 02 ini bukan angka penting. Nantinya ini bisa Anda tuliskan sebagai angka ilmiah atau notasi ilmiah 4,5 kali 10 pangkat min 3. Itu lebih valid. Terus yang keempat, semua angka 0 pada deretan akhir angka-angka di belakang koma desimal termasuk angka penting. Bedanya apa, Pak? Yang pertama, aturan ketiga, ini bukan angka penting. Tetapi 0 yang di sini itu dia angka penting. Kenapa? Karena dia deretan akhir angka-angka di belakang desimalnya. Tuh. Itulah kenapa 0 di sini angka penting, 0 di sini bukan angka penting. Jadi bedakan ya. Terus untuk notasi ilmiah semuanya angka penting. Sebelum ordernya ini 10 pangkat 4 ya. Berarti yang ini itu semuanya angka penting. Nggak peduli misalnya di sini ada nolnya, ya nggak masalah. Angka penting juga. Kenapa? Karena dia sebelum order 10 pangkat 4 itu. Oke, itu aturan angka penting seperti itu. Hanya pakai rule ini kalau disuruh make. Kalau nggak disuruh make, jangan Anda pakai. Itu ya. Tuh. Di fisika juga seringnya angka penting ini, rule ini nggak dipakai karena dia umumnya akan menghilangkan berkatakan ketelitian dari hasil pengukuran Anda. Angka penting ini dia dibuat agar mempermudah untuk proses penulisannya. Tuh. Contoh, kalau Anda ingin tahu pi 3,14 itu aslinya dia bisa Anda jabarkan sampai komanya 1 juta digit di belakang koma. Kalau bagi kita sih 1 juta digit di belakang koma itu nggak penting. Makanya di SMP, SMA itu Anda diajarkan cuma berapa? Pi 3,14. Itu aja. Tapi kalau sudah sampai universitas, apalagi yang jurusannya itu memang berhubungan dengan sesuatu yang ilmiah, butuh presisi, maka mereka biasanya menggunakan pi, itu digitnya tidak hanya 2 di belakang koma. Tuh. Ada yang mensyaratkan 20 digit di belakang koma. Ada yang mensyaratkan sampai 30 digit, 50 digit.
Tujuan cuma untuk apa? Mempertahankan presisi dari hasil pengukurannya. Ya, coba Anda bayangkan mengukur kecepatan gerak roket yang dipakai untuk peluncuran pesawat ulang-alik. Kalau Anda pakai 3,14 saja, meleset berapa ratus kilometer itu hasil pengukurannya. Makanya untuk hal semacam itu, biasanya mereka mempergunakan angka yang presisinya sangat tinggi. Dan aturan angka penting ini sering disisihkan karena memang bukan pada tempatnya dan mempergunakannya. Ya. Terus notasi ilmiah ini ya Anda menuliskan suatu hasil pengukuran agar tidak ambigu, tidak ada keraguan terhadap berapa banyak angka penting yang ada di dalam hasil pengukuran Anda. Contoh misalnya, kita mengukur massa suatu benda, didapatkan ternyata masanya 1.300 kg. Timbangan yang Anda pakai, itu dia ketelitiannya 1 kg. Lalu kalau Anda tuliskan seperti ini, orang kalau di pasar sih nganggapnya 1.300 kg. Tapi kalau bagi ilmuwan, yang 002 ini itu agak penting, significant figure atau bukan? Pertanyaannya itu. Kenapa? Karena ada aturan nomor 1 tadi itu. Semua angka 0 bukan angka penting. Makanya yang 0 di sini, kalau Anda pakaikan aturan nomor 1 tadi itu bukan angka penting. Tapi kalau Anda hilangkan itu, ya nggak benar lagi pengukurannya. Makanya untuk mengurangi ambiguitas hasil pengukurannya, ini bisa Anda tuliskan dengan 1,3 kali 10 pangkat 3. Maka orang tahu, oh 1 dan 3 angka pentingnya. Kalau Anda tuliskan 1,30 kali 10 pangkat 3, ya nggak masalah. Berarti yang Anda anggap penting itu 3 digit. Lah kalau bagaimana 1,300 Pak? Ya nggak masalah. Tuh. Jadi seberapa banyak angka penting yang ingin Anda preserve, ingin Anda sematkan ke dalam hasil pengukuran Anda, itu tergantung daripada ya kebijakan hasil pengukurannya. Kalau butuhnya presisi tinggi, maka significant figure sebelum order ini ya silakan sepanjang mungkin nggak masalah ya, karena dia akan lebih presisi. Tetapi untuk notasi ilmiah ya dia akan menghilangkan ambiguitas itu, karena apapun yang berada di depan ordernya itu semuanya angka penting. Nggak usah Anda ikuti aturan angka penting dari 1 sampai 5 tadi itu kalau Anda berhadapan dengan notasi ilmiah, gitu ya. Jadi mengenakan bagi kita maupun orang awam untuk melakukan namanya proses perhitungan yang lebih valid. Oke, untuk angka penting sendiri punya operasi, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Untuk penjumlahan dan pengurangan, hasilnya itu harus Anda tuliskan dengan mengikuti angka penting yang paling sedikit di antara angka-angka yang Anda jumlahkan atau kurangkan. Contoh di sini ya, kita menjumlahkan dua buah bilangan ini. Ini ternyata nggak ada 0. Berarti yang ini
angka pentingnya berapa? 1, 2, 3. 3 angka penting. Yang ini berapa? Ini ternyata juga 3 angka penting. Berarti harus Anda tulis hasilnya. Kalau operasinya angka penting, itu 3 angka penting. Nanti pertama Anda jumlahkan dulu ini. 1, 2, 3 plus 5,67. Itu dia, kalau Anda tuliskan normal, itu dia 128,67. Nah, ini berapa angka penting? Ini 5 angka penting. Tetapi untuk menuliskannya Anda dituntut cuma 3 angka penting. Ya udah, berarti ngapain? Ya dibulatkan. Jadi 1,28 itu Anda bulatkan ke atas sehingga menjadi 129. Gitu ya. Anda lihat di sini. Jadi 128,67 menjadi 129. Tuh. Kalau Anda menuruti aturan angka penting. Kalau pengurangan juga sama. Jadi Anda hitung secara normal dulu, baru Anda bulatkan dengan mempertahankan angka penting yang paling sedikit di antara angka-angka yang Anda operasikan. Oh. Kalau perkalian dan pembagian, maka yang Anda pertahankan itu angka penting yang paling sedikit. Tadi, itu angka desimalnya kalau yang angka penting ya. Kalau untuk penjumlahan ada pengurangan. Kalau yang perkalian pembagian, nah di sini baru Anda pertahankan untuk angka penting yang paling sedikit yang ada di dalam angka yang Anda kalikan atau Anda bagi. Dengan tentu saja Anda lakukan pembulatan. Contoh di sini 5,5 kali 6,35. Ini 2 angka penting. Ini 3 angka penting. Pertama Anda kalikan normal dulu. Baru setelah itu Anda bulatkan sampai dia hanya 2 angka penting saja. Sehingga hasilnya berapa? Ya ini 35. Yang ini juga sama. Karena ini 2 angka penting, maka hasilnya juga hanya memuat 2 angka penting saja. Itu operasi angka penting. Tapi operasi dan rule-nya ini hanya Anda aplikasikan kalau memang secara eksplisit dituliskan Anda harus menggunakan aturan angka penting. Kalau tidak dituliskan, jangan Anda pakai. Ya. Oke. Terus untuk soal latihan ini hanya latihan aja. Silakan Anda kerjakan mandiri. Untuk tugas Anda sudah saya kasihkan di spon. Oh ya belum ya. Nanti akan saya kasihkan di spon untuk hari ini. Itulah tugas pertama Anda, hubungannya dengan angka penting dan vektor. Untuk waktunya nanti akan saya kasihkan 10 hari. Itu jadi nantinya bisa Anda kerjakan dengan ya lebih santai. Karena di situ untuk tugasnya juga include Anda membuat video singkat mendemokan bagaimana Anda melakukan pengukuran. Nah, itu. Ya, jadi nanti silakan Anda bikin video singkat bagaimana Anda mengukur objek, lalu Anda implementasikan gimana cara mengukurnya, lalu
bagaimana cara menghitung untuk hasil pengukuran Anda sesuai dengan teori yang sudah Anda dapatkan ini. Ya, harapannya Anda akan mulai terbiasa untuk melakukan pengukuran dengan lebih ilmiah, lebih terarah, sehingga nantinya hasil pengukuran Anda itu lebih valid. Itu. Nanti untuk videonya, tuh nanti silakan Anda upload ke YouTube Anda sendiri masing-masing. Nanti untuk linknya silakan nanti Anda tuliskan di jawaban untuk tugasnya. Ya, untuk tugasnya kemungkinan nanti siang akan saya posting di Spon. Jadi silakan Anda pantau Spon untuk informasinya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Saya persilakan. Apakah bisa dipahami semuanya? Oke. Oke, kalau begitu untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kalau nanti ada yang kurang jelas atau ada yang ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah ini ataupun yang lainnya, silakan Anda posting saja di WA grup yang sudah Anda ikuti. Jangan lupa untuk absensinya, silakan Anda absen di Spon, udah saya kasihkan untuk sessionnya sampai 1 semester ini. Untuk yang hari Sabtu ya, untuk yang hari Senin nanti akan saya buatkan untuk sessionnya. Untuk yang kontrak kuliahnya silakan ditandatangani oleh 2 orang perwakilan mahasiswa itu sebagai pelengkap untuk administrasi perkuliahannya. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan jaga kesehatan Anda baik-baik. Selamat pagi, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Masih. Selamat pagi, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. Pak.